Gini, pikiran kita itu pada dasarnya gak didesain untuk membantu kita. Justru itulah alasan kenapa hidup Anda mungkin terasa stagnan. Dalam pembahasan ini, kita akan membongkar kerangka kerja untuk membangun mental sekuat baja, menggunakan kebijaksanaan stoik kuno. Yuk, kita hancurkan program lama di kepala Anda dan kita bangun ulang dari nol. Kita mulai dari kutipan seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, Marcus Aurelius. Ini adalah fondasi kita. Poin kuncinya apa? Stoicisme itu bukan tentang menyingkirkan rintangan, tapi justru mengubah rintangan itu sendiri menjadi batu loncatan. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dan biar kita jelas dari awal ya, 10 hukum yang akan kita bahas ini bukanlah sekedar nasihat-nasihat bijak yang menenangkan. Bukan, ini adalah senjata, alat yang tajam dan kadang-kadang brutal yang dirancang untuk memotong habis kelemahan dan membangun pikiran yang tak terpatahkan. Anggap saja ini sebagai persenjataan untuk mental Anda. Oke, bagian pertama, kita harus definisikan dulu masalahnya. Masalah utamanya ada di dalam program dasar pikiran kita, yang ternyata gak dirancang untuk hebatan di zaman modern, tapi untuk bertahan hidup di zaman purba. Ya, program bawaan kita itu cuma buat bertahan hidup di zaman dulu, bukan untuk sukses di dunia sekarang. Keinginan untuk selalu nyaman dan disetujui orang lain itulah yang membuat kita lemah, membuat kita terus menunggu bukannya bertindak. Program ini, kalau nggak kita lawan, akan selalu menahan potensi terbesar kita. Sekarang, kita masuk ke bagian pertama dari solusinya. Berani menghadapi kenyataan dunia luar yang, jujur aja, sama sekali nggak peduli. Memahami kebenaran ini penting banget untuk membangun kemandirian sejati. Kita mulai dengan 3 kebenaran yang pahit. Hukum pertama, nggak ada yang peduli sama cerita sedihmu. Hukum kedua, kamu itu nggak istimewa. Dan hukum ke-10, yang jadi dasarnya, nggak akan ada pahlawan yang datang menyelamatkanmu. Mengharapkan validasi dari luar itu ilusi. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, sepenuhnya. Nah, kutipan dari Seneca ini menjelaskan dengan sempurna kenapa kemandirian itu sangat krusial. Kita sering banget buang-buang waktu dan energi cuma buat nunggu tepuk tangan, nunggu persetujuan, atau nunggu bantuan. Padahal, kenyataan kerasnya adalah, hasil adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Setelah kita bisa menerima kenyataan dunia luar, fokusnya sekarang bergeser ke dalam. Pertarungan paling penting itu bukan melawan dunia, tapi melawan pikiran kita sendiri. Coba kita lihat gimana caranya. Ini membawa kita ke hukum nomor 4. Emosi Anda itu suka bohong. Perasaan seperti takut, marah, dan ragu itu cuma sisa-sisa mekanisme bertahan hidup dari zaman purba. Seperti kata Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Emosi itu cuma sinyal, bukan perintah yang harus dituruti. Jadi, ini dia, pertanyaan stoik yang mengubah segalanya. Orang yang lemah bertanya, gimana ya perasaan aku? Tapi orang yang kuat bertanya, oke, aku ngerasa begini, tapi apa yang akan aku lakukan? Disiplin itu adalah kemampuan untuk tetap bertindak meskipun emosi sedang bergejolak. Disinilah kekuatan sejati ditempa. Ini langsung nyambung ke hukum nomor 8. Kata-kata Anda adalah program Anda. Kata-kata lemah seperti mungkin atau akan kucoba, itu sengaja menciptakan ruang untuk gagal. Beda jauh sama kata-kata yang kuat dan pasti seperti akan kulakukan dan sudah selesai. Itu memprogram pikiran Anda untuk bertindak dan berhasil. Bahasa Anda adalah cetak biru untuk tindakan Anda. Dan sekarang, kita sampai pada hukum yang mungkin paling brutal dari semuanya. Hukum nomor 9. Anda harus membunuh sebagian dari diri Anda. Ya, bagian diri Anda yang suka ragu-ragu, yang selalu menunggu, yang mencari nyaman, itulah yang menahan Anda selama ini. Bagian diri Anda yang lama dan nyaman itu harus mati. Ini bukan soal perbaikan sedikit-sedikit. Ini tentang penggantian total. Anda harus membongkar identitas lama Anda agar versi diri Anda yang jauh lebih kuat bisa muncul. Dengan pola pikir yang baru, kita sekarang butuh kode perilaku yang baru juga. Bagian ini adalah tentang mengubah mentalitas stoik menjadi tindakan nyata dan disiplin di dunia luar. Ini hukum nomor 3. Kenyamanan adalah sangkar. Rasanya memang aman, tapi sebenarnya itu pelan-pelan membunuh ambisi dan potensi Anda. Setiap kali Anda memilih yang gampang daripada yang menantang, Anda sebenarnya sedang menukar sedikit masa depan Anda demi kepuasan sesaat. Pertumbuhan sejati hanya terjadi di luar zona nyaman. Dan ini hukum nomor 5. Buang jauh-jauh rasa berhak. Dunia ini nggak membayar Anda karena potensi atau niat baik Anda. Dunia membayar untuk apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda bangun. Rasa berhak membuat Anda pasif menunggu imbalan. Sementara orang-orang yang benar-benar kuat sibuk bekerja untuk mendapatkannya. Kutipan ini merangkum hukum nomor 7 dengan sempurna. Hasil jauh lebih penting daripada niat. Dunia nggak peduli sama rencana-rencana hebat Anda atau seberapa keras Anda berusaha.
Dunia hanya bereaksi pada apa yang Anda selesaikan. Jadi, jangan banyak bicara, tunjukkan buktinya. Jadi, apa hasil akhir dari menerapkan semua hukum keras ini? Jawabannya adalah transformasi total. Ini tentang menjadi seseorang yang tidak hanya mampu bertahan, tapi justru berkembang pesat di tengah kesulitan. Inilah identitas baru yang sudah terprogram ulang. Seseorang yang mandiri, yang mengambil tanggung jawab penuh, dan yang paham bahwa kekuatan sejati datang dari penguasaan diri. Anda tidak lagi menunggu dunia memberi Anda sesuatu. Anda keluar dan membangunnya sendiri. Pada akhirnya, ini semua bukan latihan akademis. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Anda sudah diberi senjata dan cetak biru untuk pikiran yang tak terpatahkan. Pada akhirnya, ini semua bukan latihan akademis. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Anda sudah diberi senjata dan cetak biru untuk pikiran yang tak terpatahkan.